Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat-sahabatku, pemirsa kanal YouTube Pemuda Muhammadiyah Cabang Muntilan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Bisa dilihat di belakang kami, pemandangan yang sangat subhanallah sekali, indah sekali untuk dilihat. Pemandangan ini merupakan nikmat yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melihat, kemudian kita masih bisa merasakan kesegaran alam yang indah ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Sahabatku, pemirsa kanal YouTube Pemuda Muhammadiyah Cabang Muntilan, kita sebagai umat muslim pastinya harus mempunyai sebuah bekal dalam hidup. Ketika kita mempunyai bekal hidup tersebut, pastinya harus didasari dengan ilmu. Ilmu seorang muslim pastinya tidak jauh dari ilmu agama. Ya. Ilmu agama ini dalam kita sebagai umat muslim bagaikan sebagai cahaya penerang, yang mana bisa menerangi dari segala sesuatu yang kegelapan. Maksudnya apa? Maksud dari ilmu agama ini sebagai cahaya penerang, dalam sebuah kitabnya Miftah Darus Sa'adah, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata, ilmu agama itu bagaikan sebuah hayatun atau kehidupan, dan juga nurun atau cahaya. Sedangkan kebodohan menurut beliau menganggap seperti mautun atau kematian, dan juga seperti zulmatun atau kegelapan. Kejelekan itu hanya disebabkan karena tidak adanya sebuah cahaya yang menerangi kehidupannya. Sedangkan kebaikan ada disebabkan karena adanya cahaya dan kehidupan yang indah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladz dzulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kembali dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyatu wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u wa lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthalu lin-nasi la'allahum wa yahdillahu bi nurihi man yasha wallahu bikul wa yadribullahu al-amthalu lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim.
Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dijinakan dari minyak, dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini terdapat arti, yaitu cahaya di atas cahaya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, yang dimaksud dengan cahaya di atas cahaya ini yaitu cahaya Al-Quran di atas cahaya sebuah keimanan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau membagikan seorang mukmin atau membagikan kategori orang yang mukmin. Ada 4 kategori. Yang pertama dalam hadisnya yang artinya permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya bagaikan sebuah buah utrujah yang rasa dan baunya enak. Kemudian yang kedua, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkannya bagaikan buah kurma yang tidak berbau akan tetapi rasanya enak. Kemudian orang yang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihanah, baunya mengenakkan, aromanya sangat enak, akan tetapi rasanya pahit. Dan orang yang munafik tidak membaca Al-Quran bagaikan handolah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Apa itu buah utrujah, sahabat rahimakumullah? Utrujah merupakan buah yang enak untuk dicium, enak baunya untuk dicium, dan kalau dirasakan pun buahnya enak. Nah, di sini manusia yang dibagi kategorinya oleh Nabi SAW ada 4 macam. Yang pertama, ahlul iman dan ahlul Quran. Mereka merupakan sebaik-baik manusia. Kemudian yang kedua, ahlul iman, tetapi mereka tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang 2 golongan ini merupakan golongan as-sa'adah atau yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, yaitu golongan yang diberikan Al-Quran akan tetapi mereka tidak diberi keimanan. Mereka disebut orang yang munafik. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat, yaitu golongan yang tidak diberi dengan Al-Quran dan tidak diberi dengan sebuah keimanan. Nah, dari sini dapat diberikan kesimpulan bahwa Al-Quran dan keimanan merupakan cahaya yang Allah jadikan pada hati siapa saja yang Dia kehendaki. Al-Quran juga dan keimanan ini adalah dasar bagi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga ilmu mengenai Al-Quran dan ilmu keimanan ini merupakan ilmu yang paling utama di dunia ini. Bahkan tidak ada ilmu yang manfaat selain ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pemirsa kanal YouTube Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Muntilan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat apa yang telah kami sampaikan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah dalam menaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.